Salam rahayu, salam santuy sahabatku. Nah, lagi jalan-jalan nih. Sekarang pertanyaannya, Ki Budi lagi di mana? Nah, saya ada di daerah mendekati ke arah Gunung Merapi. Tapi ini masih Sambiroto, namanya Alas Sambiroto. Nah, kali ini kita jalan-jalan di Keraton Jin Batok Bolu. Nah, saya akan mengupas tentang Sendang Ayu Tirtomulyo. Ini adalah sendang yang luar biasa. Tapi kita mampir dulu ke Keraton Jin Batok Bolunya, karena kita harus kulunwun dulu kepada penguasa yang dulu orang pernah bertapa di sini. Jadi ceritanya sahabatku, kalau yang sebelah sana kan makam. Nah, saya nggak ke sana, tapi saya hanya di sekitar Batok Bolu dan sendangnya. Jadi ceritanya dulu zaman Majapahit, waktu zamannya Brawijaya, ada yang mengutus seorang petapa ke sini. Nah, petapa itu perempuan. Nah, dia bertapa di Gumuk Pasir, ada di sini Gumuk Pasir, untuk mendapatkan Batok Bolu atau madu. Nah, petapa itu lama sekali bertapa di sini dan akhirnya dia sampai istilahnya di sini habis itu tidak ada cerita lagi bagaimanapun, dan akhirnya tempat ini dikuasai oleh petapa tadi. Nah, namanya adalah Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijoyokusumo. Nah, sahabatku, beliau adalah ratu yang sangat cantik, yang luar biasa, yang sangat sakti. Nah, makanya di belakang ini ada sendang yang berhubungan dengan kecantikan, berkah, istilahnya untuk awet muda dan lain-lain. Nah, cuma tidak semua orang tahu. Nah, sahabatku, nanti saya akan tunjukkan di mana sendang itu, tapi kita kulunwun dulu sahabatku di sini ya. Oke, ikutin saya terus ya sahabatku. Nah, sekarang saya mau pamit dulu sahabatku. Ikutin dulu sebentar ya, saya berdoa sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Nah, sahabatku, saya udah pamit. Habis itu kita akan putar-putar, saya akan tunjukkan tempatnya sampai ke sendang belakang ya. Oke sahabatku, ikutin saya terus ya. Ingat sahabatku, jangan lupa ditonton sampai habis, nanti jangan di skip atau apapun. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Nah, ajak teman-teman untuk subscribe sahabatku. Ingat ya, dukung terus sahabatku channel yang saya buat ini. Jadi saya akan banyak ngajarkan berbagai macam. Oke? Nah sahabatku, inilah pintu gerbang awalnya Keraton Jin Batok Bolu. Nah, adanya di desa Sambiroto atau di Alas Sambiroto dulu sahabatku. Nah, sayangnya kan lagi ketutup ini, dikunci, ada hubungin juru kunci. Nah, kita lihat dalamnya sahabatku. Nah, ini yang disebut Gumuk Pasirnya tuh sahabatku, tempat dulu Gusti Kanjeng Ratu Ayunya bermeditasi. Itu ruang di belakang. Nah, dulu ada kiai terkenal yang memakai tempat ini untuk acara penyembuhan. Nah, jadi di sini sahabatku, kalau orang berdoa tirakat di sini biasanya mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kecantikan, awet muda. Nah, ini tempatnya. Nanti saya tunjukin sendang di belakangnya. Kita lihat dulu. Inilah petilasannya, Keraton Batok Bolunya. Nah, itu Gumuk Pasirnya. Di belakang itu tempat duduknya. Kalau tempat orang numpang sholat atau apapun di situ kalau ada acara. Nah, ini dikunci, kita harus hubungin juru kunci, tapi tidak. Nah, ini ada dua pohon besar. Tuh pohon besar yang di sini, sama pohon besar di sebelahnya. Nah, sahabatku, ini yang disebut Keraton Jin Batok Bolu. Keren kan? Tempatnya adem banget, nyaman banget. Sahabatku. Ini digembok dia. Nah, jadi sahabatku, kalau Anda main di sekitar Sambiroto, jangan lupa main ke Keraton Jin Batok Bolu. Tempatnya luar biasa untuk meditasi dan lain luar biasa. Nah, kita putar-putar lagi ya, ikutin saya ya. Sahabat, ikutin saya ya, kita keliling dari keraton depan sampai ke sendang belakang ya. Kita lihat ya muternya. Nah, iya, kita lihat. Ini kita lihat sampingnya. Ini ada pohon besarnya. Nah, itu kuburan tempat yang Martani dan lain-lainnya di sana. Tapi kita nggak ke sana. Kita hanya fokusnya di sini. Nah, ini pohon besarnya, energinya luar biasa, sahabatku. Nanti saya tunjukin terakhir. Nah, ini kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini Gumuk Pasirnya itu sahabatku. Ini Gumuk Pasir yang tempat
bertapanya Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijaya Kusumo di sini. Jadi Kanjeng Ratu Ayu ini berasal dari Majapahit waktu zaman Brawijaya. Legendanya mencatat seperti itu. Nah, itu kan banyak kendi-kendi ditaruh, kendi-kendi besar. Nah, ini pohon besarnya, sahabatku. Ini pohon besar banget tuh. Luar biasa. Nah, sahabatku, panggung ini dulu digunakan oleh ada satu kiai besar yang sekarang masjidnya besar sekali, pesantrennya. Ini penyembuhan di sini dia, penyembuhan gratis. Nah, kita cuma bayar obatnya saja. Rempah-rempah yang dibikin. Nah, ini sahabatku. Tuh, tempat wisata dalamnya. Itu bunga Wijaya Kusumo. Tuh, ada semua. Tuh, itu pintu gerbang depan. Nah, ini sahabatku tempatnya. Sayang kita nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Nanti bisa di bawah pohon ini. Kalau Anda mau meditasi, nanti di bawah pohon ini. Pohon ini kan ada ininya. Nah, biasanya saya suka megang kayak gini untuk menyerap energi positif dari pohon ini. Nanti saya bahas berikutnya ya. Kita jalan dulu ya ke belakang yuk. Nih sahabatku, di balik sini ada Sendang Ayu Tirtomulyo namanya. Nah, di sini orang kalau mandi di sini yang sakit bisa disembuhkan dan biasanya untuk kecantikan dan umur panjang. Kita lihat ya sahabatku. Kita jalan. Nah, ini banyak sekali mata air nih aja, airnya deras banget. Luar biasa. Ini lagi dibersihkan. Pak, pamit ya Pak. Numpang. Ini Bapak nih. Bapak siapa Pak? Pak Ratno, pamit ya Pak. Bapaknya lagi bersihin apa? Pohon. Ngambil pohon apa Pak? Ini? Daun sengon. Oh, daun sengon. Ya, lagi bersihin sengon. Ini sahabatku. Nah, sekarang memang kurang terawat. Nih, dulu bersih, ada kamar mandi sini. Sekarang kurang terawat. Nah, kita menuju ke sendangnya. Kalau malam hati-hati sahabatku karena kurang terawat sekarang. Ini dulu kamar mandi. Terakhir tuh direnovasi tuh. Nih, 2014 terakhir direnovasi tempat ini. Ini dia. Kita menuju ke mata airnya. Kalian berdoa pamit. Namanya Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijaya Kusumo. Nah, ini tempat untuk ritualnya tangganya. Nah, sahabatku, ini sendangnya. Dia bercampur, hampir bercampur dengan sungai, tapi justru sendangnya berbeda. Nah, di sini biasanya kita beruntung banget kalau nanti kita bisa melihat ular berwarna emas atau berwarna kuning. Nah, itu berarti rezeki, berkah kita diterima. Nah, ini tempatnya, biasa orang taruhnya. Ini tempat untuk berdoanya. Nah, ini mata air. Nah, ini airnya tuh dari sini. Nah, tuh. Nah, jadi sendangnya ada ini, dua ini. Nah, ini sendangnya. Ini sahabatku, jadi inilah disebut Sendang Ayu Tirtomulyo. Ini sahabatku. Ini sahabatku. Sekarang dia udah bercampur dengan air sungai. Tapi dulu murni tidak bercampur. Ini sahabatku. Sekarang tidak terurus lagi. Dulu saya pernah mandi di sini, sahabatku. Sekarang tidak terurus lagi. Nah, di sini tempat berdoanya. Nih, di sini tempat berdoanya. Biasa orang Bakamanyan berdoa di sini. Banyak batu-batu besarnya. Nah, ini sekarang tempat untuk altar rohnya. Barusan ada orang yang berdoa ini di sini.
Nah, sahabatku, disinilah tempat berdoa di Sendang Tirto Mulyo namanya, Sendang Ayu Tirto Mulyo. Nah, di sini biasanya orang berdoa untuk mengambil air untuk mandi, untuk penyembuhan, untuk kecantikan, untuk awet muda, atau biar tampan dan gagah. Nah, makanya banyak orang datang ke sini. Kita lihat lagi, kita lihat. Masih di kebun-kebun begini, pohon bambu, di bawah pohon bambu persis. Cuma sekarang kurang begitu terawat, sahabatku. Ini bambu besarnya. Udah banyak yang patah, sahabatku. Ini di sini. Ini sendangnya. Jadi sahabatku, ini tempat orang ritual tuh di sini. Banyak sekali dupa-dupa ditaruh. Nah, inilah tempatnya. Nah, sendangnya itu yang dalam sumur itu. Ini yang disebut Sendang Ayu Tirto Mulyo. Nah, biasanya kita mandi di sungai ini. Sahabatku, sungainya jernih. Mandi di sini. Nah, nanti kalau kita mandi, tangganya turun dari sini. Nih. Terus mandi sekitar sini. Gusti Kanjeng Ratu Ayu berkahi ya. Tuh. Ya. Sekarang saya akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku membuka pintu dimensi dari kamera ini menembus ke pintu dimensi yang ada di Sendang Ayu Tirto Mulyo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pura mantapan sama saya, maka kamu ya sahabatku, silakan Anda lihat, Anda rasakan sendiri energinya. Sini teduh banget, luar biasa. Tempatnya enak. Luar biasa sahabatku. Wah, sayang tidak pernah dibersihkan lagi. Kalau dulu bersih, kalau waktu zaman dulu rame-rame itu masih bersih, sekarang kan sudah jarang dibersihkan. Luar biasa. Coba kita turun ya sahabatku. Kita rasakan bagaimana rasa airnya. Apa dinginnya airnya. Bismillah. Dingin. Sahabatku, seger. Seger pol. Ini sahabatku. Ini sendangnya itu sahabatku. Kecil dia. Ini ada juga air yang ngambil sampai ke atas ya, ditarik. Luar biasa. Wah. Nah, sahabatku, saya akan duduk sebentar, berdoa sebentar, nanti kita lanjut ya. Sahabat, kali ini kita udah sampai di Sendang Ayu Tirto Mulyonya. Sendangnya itu yang ini, yang kayak sumur kecil ini. Dia bergabung dengan sungai, tapi dia terpisah. Di sini biasanya untuk berdoa ritual, sama taruh di sebelah sana. Nah, sahabatku, saya memberitahu singkat ya. Kenapa saya ajak sahabatku semua mampir ke Keraton Jin Batok Bolu dan mampir ke Sendang Ayu Tirto Mulyo. Nah, dulu sahabatku, sewaktu saya masih pencarian, belajar spiritual, berlatih sana-sini, masih bertapa, tirakat sana-sini. Nah, saya mengenal ada 4 macamnya Keraton Jin yang ada di Yogyakarta yang aktif Keraton Jinnya. Memang ada beberapa lagi, tapi yang paling aktif menonjol tuh 4 Keraton Jin ini. Yang pertama, Keraton Jin Pantai Selatan, yang ada di Pantai Selatan. Yang kedua, Keraton Jin Gunung Merapi, yang ada di Gunung Merapi. Yang ketiga adalah Keraton Jin Gunung Kidul. Nanti saya akan bawa yang ada di daerah Sodopalian. Nah, satu lagi adalah Keraton Jin Batok Bolu yang ada di Alas Sambiroto. Nah, jadi ini dulu namanya Alas Sambiroto, sahabatku. Di sini ada namanya Keraton Jin Batok Bolu. Nah, di sini selain Keraton Jin Batok Bolu ada juga petilasan
Eyang Martani dan lain-lain di sana dikuburkan di sebelah sana, di pekuburan umum. Nah, kalau Anda masuk ke dalam dimensi Keraton Jin ini, Anda akan melihat suatu tempat yang berbeda, nggak seperti tempat ini. Sekarang ini Anda percaya saya duduk di Sendang Ayu Tirtomulyo ini, suasana itu adem banget, tentrem banget. Nah, nanti sahabatku kalau ke sini Anda harus bawa bunga. Nah, bunganya bermacam-macam. Boleh membawa bunga setaman, boleh membawa bunga telon suci. Itu boleh. Tetapi kalau Anda mau ke makam sana baru tambahan yang lain. Jadi dupanya bebas. Nah, kalau Anda mau bawa setaman boleh. Kalau Anda mau bawa telon suci sangat boleh. Melati penting banget. Nah, nanti sebelum Anda mulai ritual berdoanya, setelah istilahnya datang dulu, pamit dulu dari depan. Nah, Keraton Jinnya ada depan, tuh ada gumuk pasir yang saya tunjukin, nanti saya tunjukin lagi. Nah, di gumuk pasir itulah dulu Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijoyo Kusumo tuh bermeditasi sampai untuk mendapatkan batok bolu atau istilahnya isi madu. Jadi, sahabatku, jangan heran kalau nanti ketemu beberapa kayak lebah-lebah kecil, ya nggak apa-apa, memang kayak gitu di sana. Dan Gusti Kanjeng Ratu Ayu sendiri adalah ratu yang saya pernah bertemu waktu saya di sini dulu awal tuh saya sering ketemu dan saya ada hubungan dengan Kanjeng Ratu Ayunya. Itu Kanjeng Ratu Ayu itu cantik sekali, memakai baju yang tipis, tapi dia badannya agak berisi, sahabatku, putih sekali dan benar-benar memancarkan suatu istilahnya seorang pertapa perempuan yang luar biasa. Nah, sahabatku, di sini banyak orang datang ke sini tuh nanti dia bawa alat sendiri ya, bawa istilahnya cedokan air atau apa, karena ini ambilnya agak dalam. Nah, itu biasanya dimandiin setelah. Jadi gini, Anda datang sini, bawa bunga setaman boleh, mau bawa telon suci boleh, bawa dua-duanya sangat boleh. Tuh. Lalu, bawa lebih untuk melatinya. Lalu Anda duduk, boleh taruh di sebelah sana, boleh taruh di sebelah sini. Ini kan baru, sebelah sana yang lama. Jadi, kalau saya anjurin sebelah sana, berdoa, memohon izin kepada Gusti Allah, penguasa alam semesta, baru kepada utusan yang menjaga di sini yaitu Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijoyo Kusumo. Nah, habis itu mohon apa yang Anda inginkan, misalnya kesehatan, Anda sakit apa minta disembuhkan, atau minta Anda supaya jadi cantik, supaya orang tarik ada aura pengasihan keluar dari Anda, itu boleh. Minta karir karir diperbaiki, karir bagus, jabatan bagus, itu boleh. Habis itu berdoa, Anda tenangin diri Anda. Ini saya ajarin ya, Anda tenangin. Jadi ingat ya, pertama kali Anda kalau yang agama Islam berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, segala puji sembah kepadamu ya Allah, penguasa dari segala alam. Nah, izinkan aku di sini bicara kepada utusanmu, Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijoyo Kusumo. Itu doanya. Baru ngomong, bilang, Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijoyo Kusumo, ini aku. Misalnya namamu siapa? Namanya misalnya Shirley. Anak siapa gitu. Aku mohon supaya diberikan kecantikan, supaya orang-orang melihat aku menjadi cantik dan pengasihan keluar dari diriku, aku disenangi sebanyak orang. Pokoknya seperti apa yang Anda mau. Nah, setelah berdoa itu, Anda duduk diam, relax, rasakan alam di sekitar sini. Nanti ada banyak suara air, suara jangkrik-jangkrik, suara ini, udaranya, semua relax aja. Sampai hati Anda nyaman, wah, jantung Anda detuknya sudah enak, detaknya enak, nyaman, Anda merasakan dinginnya, udara, semua enak. Baru Anda selesai berdoa, bilangin terima kasih, baru pencuk yang melati tadi Anda masukin ke dalam sumurnya. Nah, jadi sampahnya jangan, tapi melatinya aja untuk Anda nanti mandiin. Lalu berdoa bismillah, baru Anda cidukin. Di situ duduk, nanti mandiin, siramin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai 7 kali dulu. Setelah 7 kali selesai, Anda mau mandi cebok, boleh gitu. Jadi yang pertama, syaratnya 7 kali itu aja. Nah, sahabatku, penting banget dimanapun Anda ada, datang, Anda berdoa dulu, pamit dulu. Lalu apa yang Anda inginkan, Anda ungkapkan. Nah, setelah itu sahabatku, setelah Anda sudah mandi di situ, Anda tenangin diri, Anda diam dulu, jangan langsung berganti pakaian atau gimana, diam aja dulu. Nah, ini mandinya jangan telanjang ya, pakai pakaian saja enggak apa-apa. Tenangin diri dulu sampai Anda merasakan nyaman banget di badan. Enak banget, kayak ada bahagia banget. Baru itu udah selesai artinya. Nah, setelah selesai itu, Anda keluar, misalnya pulang dari tempat ini, pamit dulu lagi Keraton Jin depan, habis itu Anda pulang, di perjalanan Anda harus memberikan sodakoh kepada
pengemis yang pertama atau siapapun orang yang Anda temuin pertama kali di jalan. Ingat sahabatku, jangan sampai salah ya. Saya ngajarin Anda sesuai dengan petunjuk yang Gusti Kanjeng Ratu Ayu berikan. Coba saya minta petunjuk yang lain ya. Gusti Kanjeng Ratu Ayu, apakah ada yang mau disampaikan kepada semua sahabat yang ada di rumah? Nah, Gusti Kanjeng Ratu Ayu bilang, kalau Anda mau datang ke sini mau niat apapun, pertama kali usahakan kalau bisa puasa dulu, puasanya bebas. Nah, puasa, berniat, lalu Anda persiapin semuanya, kalau bisa katanya pakai pakaiannya ke sini yang sopan, yang satu warna, atau yang tidak terlalu banyak warna. Lalu Anda berdoa mau hijau, mau apa, boleh. Lalu Anda mandi di sini. Nah, sahabatku, ini matahari kebetulan keluar, langsung menyorot saya. Nggak apa-apa. Ini energi yang luar biasa. Saya sebentar ya nyerap dulu, energi alam lagi keluar, ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyatukan diriku dengan alam semesta yang tempat ini. Aku menyerap energi alam di tempat ini. Energi positif yang besar, yang luar biasa. Keberkahan, rezeki, awet muda, daya tarik. Yang mandi ya sahabatku. Jadi sahabatku, ingat ya yang saya bilang, itu tata cara ritual kalau Anda datang ke sini. Nah, nanti setelah Anda taruh di sini sesajinya, Anda taruh dupa, dupanya bebas, mau 7, biasanya 7 aja, kalau yang paling mau 9 juga boleh. Nah, setelah nanti Anda berhasil, itu Anda juga harus ke sini. Kalau bisa di Jumat Kliwon ke sini. Lalu ritual lagi seperti yang tadi. Nah, sahabatku ingat ya, setelah ritual di sini, nanti Anda keluar di tempat ini, Anda harus memberikan sodako pertama kepada siapapun yang Anda temuin di jalan. Jumlahnya bebas. Oke? Udah nangkep sahabatku? Jadi, kita akan bahas lagi sampai di atas. Kita udah bahas di sini. Jangan lupa sahabatku, Sendang Ayu Tirtomulyo adanya di Alas Sambiroto atau di daerah Sambiroto. Nah, itu ada di bawah Gunung Merapi, ya. Oke sahabatku, sampai ketemu di atas ya, kita putar lagi. Nah sahabat, kita udah selesai, kita naik ke atas ya, kita lihat ya. Ya, kita naik ke atas kembali. Udah lama ini, jarang dibersihkan. Pohon bambunya sampai pada tumbang. Dulu kamar mandi ini renovasi itu tahun 2012 loh. Luar biasa. Tuh, pohonnya besar. Nah, itu dulu adalah kamar-kamar tempat orang-orang yang sakit. Yang mereka nginep berapa hari untuk pengobatan. Nah, dulu sahabatku, kamar ini digunakan untuk orang yang sakit. Mereka berdoa di sini, nginepnya di sini. Dulu. Sekarang udah sepi. Ini kamar-kamar kecil-kecil. Sama di rumah itu. Kadang orang berdoa dari sini sahabatku. Karena kan videonya ditutup, dia juga kadang-kadang berdoa dari sini. Tuh banyak bunga kan? Kita lihat ya. Nah, kita lihat dalamnya lagi. Nah, sahabatku. Tuh, bagus kan? Kita lihat lebih dekat. Nah, ini yang disebut gumuk pasir tuh, sahabatku. Ini pasirnya luar biasa. Tuh.
Ini sahabatku, tempatnya nyaman sekali. Untuk meditasi nyaman sekali. Makanya ukurannya tuh pohon besar ini yang luar biasa. Sahabatku, saya akan ajarkan bagaimana cara menyerap energi positif dari pohon besarnya ya, yang berguna banget. Dulu saya sering banget ke sini. Sebentar ya. Sahabatku, inilah Keraton Jin Batok Bolu. Luar biasa. Sahabat, sebelum Anda nanti kalau dari Sendang Ayu Tirtomulyonya pulang, jangan pulang dulu. Ada satu tempat meditasi yang luar biasa. Nah, ini ada batu kayak gini, sahabatku, tunjukin. Nah, ini batu ini untuk duduk meditasi luar biasa. Ini nyambung ke akar pohon, sahabatku. Jadi Anda nanti duduk di sini. Nah, meditasi di sini. Tuh, dia menyatu dengan alam sekitar sini. Luar biasa. Jadi ingat ya, batu ini penting banget untuk Anda meditasi. Karena dia nyatu langsung ke akar bumi dari pohon-pohon. Nah, setelah itu juga, ini penting banget. Nih, sahabatku, pohon besar ini kan ada akar menjulang gini. Nah, saya ajarin meditasinya agak dekat ke sini. Nah, sahabatku, saya akan ajarin meditasi menyerap energi positif dari pohon besar yang udah umurnya puluhan bahkan ratusan tahun. Caranya sangat gampang. Pertama, niatin dulu berdoa kepada Gusti Allah, memohon izin untuk menyerap energi alam semesta. Lalu berdoa kepada yang nunggu tempat ini, mohon izin kepada Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijaya Kusumo untuk menyerap energi positif dari tempat ini. Lalu mohon izin kepada pohon ini bilang, aku mau menyerap energi positif yang kau serap berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun dari tempat ini. Izinkan aku mengambilnya untuk keperluanku, untuk membagikan kekuatan spiritualku. Nah, caranya gini, sahabatku, dipegang, relax aja. Nah, kaki jangan pakai alas, jadi menyentuh langsung ke tanahnya. Gini, pegang seperti ini, lalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau mengoneksikan tubuhku, diriku, batinku dengan pohon ini. Aku menyatukan diriku dengan pohon ini untuk menyerap energi positif dari pohon ini yang diserapnya dari alam semesta. Relax, bernapas biasa dari hidung, buang dari mulut, relax aja. Semua pikiran tenangin aja, relax aja. Relax aja, rasain apa yang Anda rasakan. Nah, nih terasa energi itu mulai masuk. Nah, dia masuknya dari tangan Anda, dari kaki Anda, dan dari ubun-ubun. Nah, terasa luar biasa. Nah, ingat, kalau Anda sudah goyang dan seperti goyang-goyang nggak bisa berdiri, itu sudah tandanya cukup. Jangan berlebihan. Luar biasa. Nah, sahabatku, sepertinya cukup. Nah, kalau sudah cukup, Anda stop. Bilang terima kasih. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan, buang dari mulut pelan-pelan. Ulangi sebanyak 3 kali. Nah, sahabatku, seperti itu caranya. Jadi, Anda langsung seger, fresh. Nah, sahabatku, kalau Anda nanti berkunjung di Keraton Jin Batok Bolu yang ada di Alas Sambiroto, di daerah Maguwo. Nah, sahabatku, jangan lupa mampir ke sini. Anda bisa main ke Sendang Ayu Tirtomulyo yang di bawah. Bisa mandi di sana untuk mendapatkan penyembuhan atau membukakan aura pengasihan dan lain-lainnya. Lalu sebelum pulang duduk nanti di batu tuh meditasi menyerap energi dari akar pohon. Nih saya keringatan nih, luar biasa energinya, enak banget, luar biasa. Oke sahabatku,
Sebenarnya demikian dulu liputan yang ada di Sambiroto ini. Nanti kita lanjut lagi di liputan tempat lain. Saya Ki Budi Merapi mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih kepada Kanjeng Ratu Ayu Wijoyokusumo yang telah mengizinkan kita meliput tempat ini. Nah, pokoknya sahabatku, tetap pertahankan budaya, tetap berjalan dengan alam semesta. Karena alam semesta itu indah sekali. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Ki Budi Merapi, pamit dulu.